Bab 909. Karena ini tentang ratusan nyawa, bahkan menyebar ke seluruh negeri, ini tentang ribuan nyawa, Lin Yu tidak berani menunda sedikit pun. Setelah melihat dan berkomunikasi dengan Li Qianhui, dia terjun ke dalamnya. Di perpustakaan bahan obat dari proyek bioteknologi Li, saya berkonsentrasi pada persiapan dan obat-obatan setengah jadi. Untuk menenangkan pikiran saya, bahkan ponsel saya dimatikan. Namun, dia sudah menjelaskan kepada Jiang Yan sebelum menutup, dan dia tidak akan kembali pada malam hari, jadi tidak perlu khawatir tentang Jiang Yan. Awalnya, Jiang Yan tahu apa yang terjadi dan ingin datang dan menemaninya, tetapi dia menolak. Bagaimanapun, Jiang Yan tidak tahu pengobatan Tiongkok. Dia tidak tahu banyak tentang datang ke sini. Dia juga terlibat dalam kesia-siaan. Bagaimanapun, Ye Qingmei ada di sini. Dapat membantu Lin Yu berbagi. Setelah Ye Qingmei berganti pakaian, ia menemani Lin Yu mengambil bahan obat di gudang bahan obat. Keduanya tidak peduli untuk makan malam dan begadang di malam hari. Li Qianying juga menemani pintu perpustakaan bahan obat, duduk sebentar dan kemudian berdiri sebentar, berjalan bolak-balik di luar pintu. Dari waktu ke waktu Probe melihat ke dalam melalui jendela kaca, mengharapkan Lin Yu dan Ye Qingmei memilikinya. Apapun yang Anda butuhkan, Anda dapat berbicara dengannya. Bu Cheng dan Li Zhensheng juga tinggal di luar pintu. Keduanya terus menggesek ponsel mereka dan memarahi penggemar kulit hitam di berita atau postingan. Pertempuran itu mengerikan. Namun, pada kenyataannya, mereka tidak mampu menjadi superior, dan mereka merasakan untuk pertama kalinya betapa mengerikan kekuatan tempur penyemprot internet, dan mereka langsung disemprotkan ke dalam 5 sampah perang. Dia tidak bertarung di satu tempat, dan dia sangat kompetitif. Dia langsung menelepon dan memanggil Bairentu yang telah tertidur. Kemudian dia membawa 4 Raja Surgawi, Kechun Seng, Qiu Men dan Hu Qingfeng secara bergantian. Juga dipanggil, biarkan mereka membantu bersama. Karena 4 orang yang dibawa Hu Qingfeng cukup sombong dan mereka tidak terlihat baik, Li Zhensheng memberi mereka julukan 4 Raja Surgawi. Mereka telah diterima dengan baik oleh semua orang, jadi mereka semua terbiasa dengan itu. Sebut mereka 4 raja secara seksual. Setelah Bu Cheng menarik semua orang ke dalam grup, dia mengirim tautan ke grup. Semua tautan itu menghina Lin Yu, menghina cairan lisan Chang Sheng dan postingan atau berita grup Li. Setelah mereka melihat tautannya, mereka akan berkerumun. Ke atas, tangkap kipas hitam dan tegurlah sampai mati. Setelah dimarahi, tangkap kipas hitam dan serang bersama-sama, dan langsung tegur kipas hitam itu untuk meragukan kehidupan. Wajah Bu Cheng yang selalu dingin tidak bisa menahan senyum kecil, dan dia mendengus dingin, berkelahi dengannya. Pengadilan kematian, baik online atau dalam kenyataan, dia tidak terkalahkan. Li Zhensheng juga cukup menikmatinya, dia tidak bisa menahan perasaan, sial, dimanapun, kapanpun, dalam berkelahi atau dimarahi, ada begitu banyak orang, itu sangat keren. Tepat ketika mereka berdua sibuk menarik Bairentu dan yang lainnya, Li Qianjue tiba-tiba bergegas dengan beberapa asisten. Saudara! Li Qianying berteriak dengan semangat saat melihat Li Qianhui. Namun, Li Qianjue hanya mengangguk padanya. Dia tidak bisa membantu mengatakan apapun padanya. Dia mendorong pintu langsung ke toko bahan obat dan melihat Lin Yu dan Ye Qingmei, yang mengenakan gaun isolasi, berdiri di depan konter dengan hati-hati mengeluarkan obat. Wajah mereka sedih. Mengatakan lembut, Jiarong, alis bersih, tidak perlu mengeluarkan obat. Ada apa? Saudara Li, obat ini jauh dari itu. Lin Yu berkata langsung tanpa mengangkat kepalanya. Tidak lebih. Tidak perlu. Ada jejak kesedihan dan kesedihan di suara Li Qianhui. Hah, tidak perlu. Lin Yu mengerutkan kening dan menatapnya, bingung. Li Qianhui menghela nafas panjang dan menghela nafas, ponsel Anda dimatikan.
Menteri Hao menelepon saya sekarang dan meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa tidak perlu menyiapkan bahan farmasi, karena ini bukan hanya keluarga rumah sakit kedua Universitas Beijing. Para pasien di rumah sakit menolak pengobatan Tiongkok dan pengobatan Tiongkok. Setelah melihat berita di internet, anggota keluarga pasien di rumah sakit lain juga mulai menolak pengobatan Tiongkok dan pengobatan Tiongkok, dan dengan tegas tidak lagi menerima pengobatan Tiongkok dan Tiongkok. Katakanlah bahwa pengobatan Tiongkok adalah hal yang berbahaya. Ketika Lin Yu mendengar ini, dia merasa seolah-olah dia telah dipukul oleh sesuatu di dalam hatinya, dan tubuhnya sedikit gemetar, tangan yang memegang bahan obat tiba-tiba tergantung di udara. Untuk sementara, wajah yang mengenakan topeng sedikit tidak terlihat, tetapi matanya awalnya cerah. Tiba-tiba, jari-jarinya menjadi abu-abu, dan bahan obat di tangannya jatuh ke kotak bahan obat segera setelah dia melepaskan jarinya. Jiarong. Melihat ekspresi kesepian di antara alis Lin Yu, hati Ye Qingmei sakit, jadi dia memanggil Lin Yu dengan lembut. Lin Yu melepas topeng dari mulutnya, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi bagaimanapun juga dia tidak mengatakan apa-apa. Jiarong, karena mereka tidak mempercayai kita, biarkan mereka mati. Melihat bahwa saudara baiknya telah menderita keluhan yang sangat besar, Li Qianhui merasa marah dan kesal di dalam hatinya, dan berkata dengan marah, mereka ingin mati. Lin Yu mengulurkan tangannya pada Li Qianzuo, menghentikan kata-kata Li Qianzuo, dan menghela nafas, kamu tidak bisa menyalahkan mereka atas hal ini, kamu hanya bisa menyalahkannya. Ada begitu banyak bajingan dalam pengobatan Tiongkok yang membunuh ayam dan telur. Tidak ada keraguan bahwa apa yang dimarahi secara alami adalah dokter misterius. Dia mengatakan di masa lalu bahwa kemunculan kembali Xuan Yimen, yang tampaknya mewakili kemunculan kembali sejarah pengobatan Tiongkok kuno, membantu pengobatan Tiongkok membangun pamornya, namun pada kenyataannya ia telah membawa bencana yang tak ada habisnya pada pengobatan Tiongkok. Sekarang, telah berkembang menjadi bencana kepunahan. Dia tidak pernah berpikir bahwa bajingan ini bahkan akan kehilangan reputasi dan dasar pengobatan Tiongkok untuk menghadapinya. Saat aku menemukannya, aku harus menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Li Qianhui memarahi dengan marah. Kakak senior, ayo pergi. Ada kelelahan dalam suara Lin Yu, dan ekspresinya sedikit bingung. Dia dengan lembut melepas gaun isolasi dari tubuhnya, membuangnya ke samping, dan berjalan keluar dengan kakinya. Meskipun dia sudah lama berharap bahwa praktisi pengobatan Tiongkok yang berprasangka akan mengalami kecelakaan karena kecelakaan ini, dia tetap tidak bisa menerimanya ketika itu terjadi. Tuan, ini tidak bagus. Pada saat ini, Li Zhensheng tiba-tiba berdiri dan bergegas ke Lin Yu dengan ponselnya. Dia berkata dengan marah dan panik, sebuah forum terkenal telah meluncurkan pemungutan suara untuk penghapusan pengobatan Tiongkok. Apa? Menghapus pengobatan Cina? Warna kulit Li Qianjue berubah drastis, dan dia bergegas mendekat dan berkata dengan cemas, apakah orang-orang ini gila? Sebenarnya ingin menghapuskan obat yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Bukankah begitu, bajingan ini? Li Zhensheng memarahi dengan marah. Dia tahu bahwa beberapa pemilih yang memilih adalah anggota keluarga yang sabar secara emosional, tetapi kebanyakan dari mereka masih beberapa menyembah orang asing atau penjahat-jahat. Tahukah Anda, memang ada banyak orang di masyarakat ini yang hanya mengenal pengobatan Barat tetapi bukan pengobatan Tiongkok. Prasangka, dan beberapa xiao-xiaozi yang dengan jahat memfitnah pengobatan Tiongkok, bahkan dengan sengaja menjelekkan pengobatan Tiongkok. Lin Yu tidak berbicara, tetapi hanya menerima ponsel Li Zhensheng. Melihat bahwa kegiatan pemungutan suara ini telah diluncurkan selama lebih dari 2 jam, dia sudah memiliki lebih dari 100.000 suara untuk itu, dan suara negatif hanya sedikit di atas 20.000. Dari sini, mungkin sekelompok kecil orang ini tidak dapat mewakili semuanya, tetapi dapat mencerminkan sikap masyarakat terhadap pengobatan Tiongkok sampai batas tertentu. Faktanya,
Sejak Republik Tiongkok, seseorang mengusulkan penghapusan pengobatan tradisional Tiongkok. Jika bukan karena banyak praktisi pengobatan Tiongkok tingkat lanjut untuk mengatur asosiasi, memprotes petisi, secara aktif membela diri, dan mencoba untuk membuktikan diri, saya khawatir pengobatan Tiongkok telah dihapuskan. Tetapi bagaimanapun juga, Lin Yu merasa bahwa hal semacam ini hanya karena impor besar-besaran obat barat ke Tiongkok selama periode Republik Tiongkok, sehingga opini dan proposal publik yang ekstrim muncul, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa sejarah selalu sangat mirip. Bahkan saat ini, beberapa orang telah memanfaatkan kesempatan ini untuk mendiskreditkan dan menyerang pengobatan Tiongkok, dan mereka juga telah mengusulkan penghapusan pengobatan Tiongkok. Tahukah Anda? Jangankan cairan oral Changsheng mereka baik-baik saja, jika ada masalah, tidak akan terlibat dalam penghapusan seluruh pengobatan Tiongkok. Bagaimanapun, pasti ada sejumlah kasus malpraktik medis dalam pengobatan barat tidak diketahui berapa kali lipat dari pengobatan Tiongkok, tetapi tidak ada yang pernah mengusulkan untuk menghapus pengobatan barat. Dan sekarang karena insiden cairan oral obat paten China yang belum terkonfirmasi, ada begitu banyak orang yang berdiri dan menuntut penghapusan esensi budaya yang diwariskan nenek moyang mereka selama ribuan tahun. Sungguh menyedihkan. Yang lebih ironis lagi adalah ketika orang-orang ini memberikan suara dengan lancar, Lin Yu, presiden dari Asosiasi Pengobatan Tradisional China, bekerja sepanjang malam untuk membantu para pasien menyiapkan obat untuk hidup mereka. Hahaha. Melihat semakin banyaknya suara di telepon, Lin Yu tertawa terbahak-bahak, lalu menyelipkan telepon ke tangan Li Zhensheng dan berjalan keluar dengan kaki terangkat dan kepala terangkat. Karena gudang obat didirikan di lantai dasar untuk memfasilitasi transportasi bahan obat, Lin Yu tidak perlu naik lift dan langsung keluar dari gedung. Pada saat ini, langit gelap seperti tinta, tidak ada bintang yang terlihat, dan angin dingin bercampur dengan es kecil dan hujan menerkam ke arah Lin Yu, membuat Lin Yu, yang awalnya adalah jantung yang mati, merasa semakin dingin, dan dia terus bergerak keluar. Namun, tubuh bergetar tiba-tiba, dan tenggorokan terasa manis, dan dia tidak bisa menahannya lagi, seteguk besar darah hangat keluar.